Oke, guys, halo. Maka Ada Muhammad Enver, ada Nicholas Susanto. Berarti tadi ada Benizi, si Tian tadi yang izin ya ke kakak, teman-teman. Si Tian sebentar kakak cek dulu. Eh, oh, bentar. Kemarin dia chat kakak, si Tian. Oke, dia nggak hadir, teman-teman. Nggak apa-apa, berarti kita bertiga aja. Kemana dia tuh, Nico, Ben, Tian? Nggak ada dia kasih tahu ke kalian. nggak tahu Pak. Iya, oh kirain kalian bareng terus. Urusan keluarga katanya teman-teman. Oke, gimana kabar kalian guys? Alhamdulillah Baik Kak. baik. Alhamdulillah baik-baik. Hujan nggak di tempat kalian? Enggak Om. Enggak ya, baik kakak hujan terus nih. Hujan, petir. Aduh, sebentar ya teman-teman. Jadi hari ini pertemuan keberapa? Ada yang ingat nggak? Ayo. Iya, kita pertemuan keempat teman-teman. Nggak kerasa kita sudah masuk 1 bulan ini. Perasaan baru minggu kemarin kita ketemu ya. Sekarang sudah 1 bulan. Oke, sebelum memulai kelasnya, ada yang suka nonton futsal nggak di sini? Nonton Kak. Apa? Suka Enver? Suka Kak. Wah, nanti nonton berarti Indo final ya. Ya lawan Iran Kak. Prediksi dulu, prediksi. Menang Iran lah 5-3. Waduh, piye iki? Ben, Nico, Enver malah dukung Iran ya. Jago kali Iran sama. Ya, mereka top 5 ya. Iya. Tapi sayang nih kakak, habis kelas kalian masih ada kelas lagi sampai jam 9 nggak bisa nonton. Oke. Ngapain aja kalian hari ini, guys? Di rumah aja sih Om. Di Bola. rumah aja. Oke. Kalian keluarlah sesekali. Pergi pacaran kayaknya. Kalau Ben sama Niko kayaknya pergi pacaran nih. Enggak Hari Kak. atau besok, besok itu ya. Kalian bertiga ada pacar nggak? Enggak ada Kak. Nggak, ya nggak usah bohong kamu, Niko. Aduh, oke, teman-teman. Itu biar ini aja ya. Biar santai. Nggak usah terlalu tegang, guys. Seperti yang kakak bilang, kita nih seumuran, teman-teman. Jadi santai-santai aja. Oke, kita lanjutkan. Jadi hari ini teman-teman, kita masuk ke lesson eh, berapa? 5 ya? 4. Kita masuk ke modul pertama pelajaran 4. Berarti kita sudah ada di lesson 4, teman. Nah, hari ini kita fokus ke ini aja mungkin mengingat-ingat lagi atau di sini kan katanya lokakarya untuk memecahkan masalah. Jadi kita kita bakal cari tahu masalah-masalah yang mungkin muncul dari yang sudah kita pelajari apa saja sih, guys? Yang sudah kita pelajari di Python ini. Ayo, di modul pertama kita perkenalan Python. Oke. Di modul kedua apa? Ayo, tentang variabel. Masih ingat tentang variabel? Masih Kak. Oke. Pertemuan ketiga tentang apa? Tipe data itu, dia tipe data. Tentang stringnya. Nah, tentang string. Bagaimana kita mengeksekusi string ya. Oke, nanti bakal kita ulangi lagi. Apakah kalian masih ingat tentang penanganan string ini seperti apa? Kalau string itu apa sih, guys? String itu yang seperti apa dan dia apa? Nggak apa-apa salah, santai-santai aja teman-teman. Di sini kita belajar. String itu apa? eh Tipe data yang bentuknya teks gitu ya. Nah, tipe data yang bentuknya teks yang kalau kalau saat implementasinya di kode atau sintaksnya dia pakai tanda petik ya teman-teman. Nah, atau argumen yang pakai tanda petik. Mantap, nice. Terus ada yang namanya di sini kita bakal diskusi tentang kode yang diringkas. Nah, jadi
Kemampuan untuk mengoptimalkan kode program dan membuatnya ringkas dan mudah dibaca adalah hal yang harus diperjuangkan oleh setiap programmer. Jadi kenapa demikian teman-teman? Seperti yang katanya di sini, kita itu sebagai programmer, kalian sudah dibilang programmer ya guys, karena kan udah Python Pro ya. Nah, kita itu harus berusaha gimana caranya biar si kode yang kita buat ini itu singkat dan mudah dibaca. Singkat dan mudah dibaca, teman-teman. Biar nanti apa? Biar saat penyimpanan atau storage di lokalnya kalian saat nanti kalian ngoding misalkan di Visual Studio Code, kalian udah kalian meminimal mengefisiensikan penyimpanannya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Mari kita kembali ke program untuk menghitung berat total bagasi yang kita tulis di pelajaran kedua. Masih ingat nggak yang pakai total bagasi itu yang seperti ini, teman-teman? Masih Masih, ingat. masih ingat ya? Ini kenapa dia buat integer seperti ini, guys? Untuk apa? Hmm. Biar bisa dijumlah, Pak. Biar bisa dijumlahkan karena default dari fungsi input itu adalah tipe data apa, guys? Default dari fungsi input? Teks ya. Iya, teks atau string ya, teman-teman. Makanya nanti hasil dari si input ini, yang dimasukkan si input ini kan fungsi untuk masukkan dari keyword. Baru nanti dia bakal ubah nih tipe datanya seperti yang dibilang sini kok, biar bisa dijumlahkan di sini, teman-teman. Ini kan kalau kalian hitung, guys. Kalau kalian hitung di sini banyak banyak sekali pemborosan kode ya. Pertama, dia buat dua variabel kayak gini, masa satu. Oke, hanya untuk mengubah tipe datanya, teman-teman. Berarti hasilnya di sini ada berapa nih? Ada berapa baris? Dua, 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 dua. Berarti ada 8 baris totalnya kan, teman-teman? Hmm. Nah, ada 8 baris dan ada pemborosan storage gitu. Oke, kita akan meringkas, guys. Kita akan meringkas. Coba kalian bandingkan yang 8 baris ini menjadi di sini cuman 5 baris doang, teman-teman. Oke. Jadi caranya masa satu ini dibuat satu variabel aja, lalu kita integerkan inputannya, teman-teman. Oke, di dalam integer di sini, integer, lalu buka kurung input. Fungsi input dimasukkan lagi, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini kan sama saja fungsinya, teman-teman. Sama saja kan mereka itu dibuat variabel baru itu hanya untuk mengganti tipe datanya. Oke, jadi ya udah nggak usah dibuat variabel baru aja, tapi kita double gitu tipe datanya, kita ganti. Oke, sampai sini kalian paham dulu? Paham. Oke, nice. Kita lanjutkan. Terus di sini ada len itu untuk apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Len Menghitung jumlah karakter. menghitung jumlah karakter yang string ya, menghitung jumlah karakter yang ada di dalam sini. Oke, di sini kan kami katanya ada program nih. Ada berapa variabel di sini, teman-teman? Kalau kalian lihat ada berapa variabel? Oke, sebentar kakak. 4, Berapa? Pak. Ada 4. Apa saja itu, Niko? Feedback akhir awal layanan. Feedback akhir awal layanan. Oke, kita sudah tahu nih. Oh, ini bukan masukan ya, teman-teman. Ini feedback ya. Oke, kita sudah tahu ada 4 variabel. Oke, kita cek dulu. Bisa nggak ini kira-kira dipersingkat, teman-teman? Atau diminimalisir? Bisa nggak? Kalau bisa, apa yang harus kita perbaiki? Mungkin lainnya jadi diringkas saja, Kak. Dimasukin ke feedback yang di atas gitu. Oke, lane-nya dimasukin ke feedback yang di atas. Coba kita lihat dulu. Nah, kayak gini, guys. Jadi, feedbacknya tetap, lalu di sini kalian lihat dulu. Kita buat print feedback. Feedback ini di dalamnya ada berarti len dari feedback dikurangi len stub yang peduli ini, ya.
Oke, lalu dibagi dengan len feedback. Oke, jadi dia kayak gimana ya teman-teman? Sebentar, kakak ini dulu bahasanya. Jadi kan di sini kita buat dulu len masukannya, len feedbacknya berapa panjang ya di dalam si variabel akhir. Lalu kita di awal buat lagi variabel awal itu akhir dikurang len baru ini teman-teman. Baru dibuat lagi variabel layanan dengan masukannya itu awal dibagi akhir. Berarti sama saja dong kita printkan feedback ini aja. Lalu di sini ada dalam kurung pertama teman-teman. Sebentar, di sini kan ada tanda kotak nih. Oke, kita kurangkan dulu yang ada di dalam tanda kurung ini. Ini dulu dieksekusi teman-teman. Ini dulu dieksekusi. Len feedback dikurang len stop yang peduli. Lalu karena dia ini dulu yang dieksekusi, kita bagi dengan len feedbacknya teman-teman. Nah, jadi dia makin singkat. Nggak perlu lagi kamu membuat yang harusnya itu berapa baris? Ada 5 baris, kamu tinggal buat 2 baris. Asal masuk logika yang kalian yang kalian buat. Jangan sembarangan buat juga ya, guys. Nanti eh, terlalu ringkas, tahu-tahu kodenya nggak jalan, teman-teman. Seperti itu. Paham, Nico, Enver, sama Ben? Paham, Kak. Oke, thank you, Boy. Kita lanjutkan dulu. Nah, program ringkas. Mari kita mempertimbangkan konstruksi yang lebih mudah dipahami secara lebih rinci. Jadi kalau kalian lihat di sini teman-teman, misal di sini ada nama variabelnya massa. Berarti kan berat koper nanti kalau kakak bilang kan si inputan ini tuh dia defaultnya string kan teman-teman. Jadi semisal nanti si Ben masukin angka 5, dia bakal menerima string. Makanya kita ganti menjadi integer. Jadi si 5-nya itu tetap jadi integer, teman-teman. Oke, dengan teknik ini kita dapat membuat kode yang lebih pendek, jelas, dan lebih mudah dibaca, teman-teman. Oke, jadi nggak yang orang kebingungan, ini maksudnya apa dan ini ke sini maksudnya apa, lanjutannya apa, gitu ya. Nah, pada saat yang sama, seorang programmer yang baik merasakan perbedaan antara program yang ringkas dan tidak dapat dibaca. Itu tadi yang kakak maksud, guys. Kalau kalian meringkas, jangan asal ringkas. Kalian harus paham dan setidaknya menurut kalian itu bisa dibaca gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan kode yang ringkas dan mudah dipahami, serta belajar cara menulisnya, lalu kita akan mensistematisasikan semua pengetahuan yang kita dapat dari 3 kelas terakhir. Oke, di sini ada jenis data apa yang sudah kalian ketahui, tipe data teman-teman. Apa saja touch? Ayo guys, satu-satu dari Niko apa? Niko, satu aja sebutkan. Atau Enver atau Ben, boleh satu sebutkan. String, Kak. Apa? String. String. Oke, terus. Niko, Ben, yang In- buat bilangan bulat. Integer. Integer. Oke, satu lagi yang buat desimal. F itu awalnya F. Float, float. Iya kan? Ada string, integer, sama float, teman-teman. Kalau string itu yang teks, integer itu bilangan bulat. Nah, ini ya, ada float, teman-teman. Float itu bilangan desimal yang pakai koma ya. Yang pakai koma. Jadi nanti kalau misalkan kalian harus tahu lagi pas kapan kita menggunakan integer, pas kapan kita menggunakan float, terutama yang dua itu. Kalau string kan memang dia beda sendiri ya. Kita lanjutkan dulu. Tindakan apa yang Anda tahu cara melakukannya dengan string? Kalau menentukan panjang string, apa guys? Kodenya Len. len. Len berarti fungsi len ya. Oke, kalau buat irisan,
Nah, cara penyebutan kata atau frasa dalam satu baris. Hari. Oke, coba. Kalau jadikan semua huruf string menjadi huruf kecil, apa? Itu yang paling gampang, teman-teman. Misalkan nama variabelnya itu apa ya? Nama variabelnya feedback. Kalau pengen kita gunakan jadikan si feedback yang masuk itu sebagai huruf kecil atau huruf kecil semua, itu menggunakan apa? Feedback low, Feedback waduh, lah. feedback lower ya, teman-teman. Coba lihat dulu di sini. Nah, ini string. Ah, ini dia bilang string lower ya. Coba. Ini berarti apa aja apa nih yang diambil, teman-teman? Kalau kata-katanya ini perintah, apa yang diambil dari simbol sama yang feedback dalam kurung kotak 5 itu? Hmm, ngerti. Kalau 5 berarti Feedback 5 sih. perintah ya, perintah, perintah. Apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Berarti ambil karakter kelima ya. Karakter kelima. Berarti dihitung dari satu dari sini. Dari nol, Kak. Dari nol. Oke, Dari nol. nol, satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti ini ya, guys. Ya, Nah, indeks keberapanya? Indeksnya, teman-teman, yang diambil. Bukan urutannya ya. ya, Oke, indeksnya berarti dia akan ngambil huruf T. huruf T. Nah, ini artinya apa nih? Nol Berarti dia slash berarti lima. ambil dari karakter pertama sampai terakhir. Sampai karakter ke-14. Ah, iya, mantap. Terus cara penyebutan kata atau frasa dalam satu baris berarti kita akan find ya, menemukan kata yang pengen kita cari itu ya, teman-teman. Nah, apa nanti katanya? Terus jika semua huruf ini menggunakan lower, kalau dibesarkan itu menggunakan upper, tapi biasanya nggak ada sih kalau untuk upper, teman-teman. Kalau yang ini kan kakak sudah bilang nih untuk si lower. Karena nanti setiap user yang menggunakan sistem yang kalian buat, itu kan nggak tahu kita. Dia bakal memasukkan huruf kapital, huruf kecil. Nah, intinya semua yang masuk itu kita ubah menjadi huruf kecil, teman-teman. Nah, kalau interpreter apa? Teman-teman, kalian jangan takut salah ya. Kita ini belajar, guys. Interpreter. Di sini, Buat coba dibacakan dulu. Oke, Enver. programmer memasukkan perintah dalam bahasa pemrograman. Programmer menekan tombol jalankan programnya. Perintah diterjemahkan ke dalam bahasa sinyal zeros dan ones. Perintah dijalankan. Oke, jadi intinya si interpreter ini dia yang akan menjalankan perintah yang kita buat, teman-teman. Nico, Ben, Enver. Jadi yang memahami kode kita. Nanti teman-teman misal kan di sini zero and one. Jadi kode yang kalian buat misalkan kalian print eh, apa gitu, print kata-kata di sini. Nah, ini bakal diubah jadi misal 10 1 1 0 1 1 0 gitu. Itu bakal diubah si interpreter lalu dia artikan lagi dijalankan. Nah, misal baru dia printkan apa yang kalian maksud gitu. Bukan yang mereka paham dari yang kalian ketikkan, teman-teman, tidak seperti itu. Komputer nggak paham sebenarnya. Yang paham itu interpreter dulu, guys. Baru ditampilkan ke di layar komputer kalian atau nanti ada namanya terminal. Nah, terminal itu juga membantu kita untuk menampilkan. Kita lanjutkan. Apa fungsi transisi dari satu tipe data? Nah, integer dan string di sini, teman-teman. Berarti fungsi untuk mengubah dari satu data tipe atau ke tipe data yang lain. Nah, benarkah dalam Python setiap operator hanya memiliki satu nilai? Gimana, Ben? Benar nggak menurutmu? Enggak, Kak. Enggak, nice. Coba kita lihat. Coba dibaca dulu, Ben, sekalian. Yang yang ini aja, sampai berbeda. Tidak. Berkat interpreter, beberapa operator bekerja secara berbeda dengan tipe yang berbeda. Oke.
Jadi sebenarnya interpreter itu sangat pintar, teman-teman. Kenapa dibilang kayak gitu? Misalkan di sini satu operator ya. Satu operator plus. Kalau kita kan misalkan plus itu untuk menjumlahkan ya. Untuk yang si integer atau float. Ternyata bisa digunakan juga dalam nilai string. Nah, dia akan menggabungkan, teman-teman. Contohnya di sini. Di sini kan ada dua string dengan value-nya tempat dan bagus. Kalau kita menggunakan interpreter penjumlahan, dia bakal menggabungkan tempat bagus. Kalau ini pun perkalian bisa, guys. Nah, tapi yang nggak bisa apa string dengan string dikalikan itu nggak bisa ya. String dengan string itu nggak bisa dikalikan, teman-teman. Harus ada pasangannya integer. Karena kita nggak tahu kalau string dengan string itu mau dikalikan seperti apa. Itu akan menjadi ambigu, guys. Nah, si interpreter tidak paham. Oke, sampai tadi kalian masih ingat semua kan, teman-teman? Masih, Kak. Oke, kalau ada yang kebingungan ditanya ya. Kakak sangat ini sangat terbuka kalau kalian mau bertanya-tanya, jangan malu-malu, guys. Kakak hanya pengen kalian paham, teman. Oke, ada yang namanya konstruksi bersarang. Nah, untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca, kita perlu mengetahui cara menggunakan konstruksi bersarang. Konstruksi bersarang ini berarti ada kode di dalam kode seperti itu. Nah, katanya tidak mungkin mempelajari nesting sepenuhnya dalam satu pelajaran karena ada banyak konstruksi dalam Python. Dan mungkin hari ini kita akan belajar sebagian kecilnya aja dulu, teman-teman. Oke. Dan gimana sih cara mengoptimalkan kode dan contohnya seperti apa? Nah, pengetahuan jadi di sini kita memahami konstruksi mana yang dapat dimasukkan satu sama lain. Memahami cara memformat struktur bersarang dengan benar, teman-teman. Itu tadi yang kakak bilang, kita harus paham apa yang bisa disarangkan, apa yang tidak ya. Oke, ada dua jenis perintah, teman-teman. Dua jenis perintah itu ada yang namanya mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Contohnya, di sini ada fungsi print. Ini dia mengembalikan nilai nggak? Kenapa dia jangan mengembalikan nilai? Masuknya, teman-teman. Dia tidak mengembalikan nilai. Kenapa? Hmm, Ayo, jangan takut salah, dijawab aja. Oke, kakak bantu jelaskan dulu. Karena kalau kita menggunakan print ini kan hanya mencetak ya, teman-teman. Dia bakal mencetak ini doang kan? ya. Oke. Apa bedanya dengan yang mengembalikan nilai? Kalau kita menggunakan silen, dia kan bakal misalkan ada feedback di sini, feedback dengan isinya saya suka. Oke, saya suka berarti kalau kita len feedback di sini, dia kan bakal menghitung berapa karakter yang ada di dalam sini. Berarti dia bakal kembalikan nilai 9 ke kita kan, teman-teman? Ya. Nah, 9 itu bisa kita kita panggil lagi, itu yang dinamakan mengembalikan nilai. Kenapa print ini tidak? Karena teman-teman, kalau kita menggunakan print, si value yang ada di sini kan kita tidak bisa gunakan lagi, cuma bisa ditampilkan doang kan? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengembalikan nilai. Cuman eh, ada katanya si print itu kadang mengembalikan nilai, tapi sifat aslinya tidak mengembalikan nilai ya guys. Kalau nanti misal kalian nemu eh, soal-soal ya apakah print itu mengembalikan nilai, bilang aja tidak. Oke, kita lanjutkan dulu. Mari kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dan dengannya. Nah, ini tadi yang sudah kita singgung di awal ya, teman-teman. Pertama, di sini ada dua. Ini satu kesatuan ya, guys. Ini satu kesatuan. Nah, pertama kan dia hanya dia apa namanya? Pemborosannya. Jadi dua baris ya. Jadi dua baris dan ini satu baris. Coba kalian lihat perbedaannya. Jadi tinggal diselipkan aja integernya di sini. Jangan lupa dibuat di sini parameternya. Yang buka tutup kurung itu parameter ya namanya, guys. Oke, dan value dari parameter itu disebut argumen. Masukkan di dalamnya input seperti ini.
Nah, jadi EZ guys, kita sudah menyarankan si apa namanya? Si perintah tugas seperti itu. Nah, tugas buatlah program yang menghitung biaya makan di hotel selama periode istirahat. Harga satu makan siang dan durasi sisanya dimasukkan oleh pengguna. Nanti kalau yang ini gampang ya, teman-teman. Sebentar, kakak coba. Ya, ini. Berarti biar tidak pemborosan kode, kita ya sudah. Ini dihapus saja, ini juga dihapus saja. Baru dibuat integer, dibuat dalam kurung, jangan lupa ditutup. Kalau kamu sudah buka, jangan lupa ditutup. Nah, integer di sini, teman-teman. Integer, buka kurung, lalu tutup kurung. Ah, seperti ini aja sebenarnya, guys. Kalau ini kita jalankan harusnya sudah bisa. Harganya berapa? 2000, 2500. Banyak hari 4. Berarti 10.000. Seperti itu aja, teman-teman. Oke, kalau develop dari awal, ya sama aja misalkan berat sama dengan integer input input masukkan berat. Baru titik 2. Seperti ini. Ini bakal jadi integer, teman. Nah, masukkan berat, misal berapa gitu. Nah, seperti itu, guys. Paham untuk ini? Bang. Nah, oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya, hasilnya seperti yang kakak tuliskan tadi. Nah, tulis sebuah program yang menemukan jumlah panjang jawaban pengguna atas pertanyaan. Oke, nah ini teman-teman. Coba kalian pikirkan dulu gimana cara menyingkatnya. Itu pemborosan banget tuh, guys. Ayo, gimana kira-kira? Berarti Kak itu FB1 sama dengan len buka kurung input baru masukin apa yang kamu suka itu baru tutup kurung lagi gitu ya Kak. Oke, coba kita lihat. Nice, mantap. Kita lihat dulu. Nah, benar. Antara ambil FB1 atau L1 bebas ya. Bebas ya, Enver. Sebenarnya yang kamu bilang juga sudah benar. Cuman dia ambil yang L1, L2 aja. Biar apa? Biar ininya nggak usah ganti lagi. Sebenarnya itu aja. Nah, itu sesimpel itu aja harus kita kita lihat nih efisiensi teman-teman. Sebenarnya yang dibilang si Enver sudah bagus, sudah benar. Cuman kan kamu harus nulis FB1, FB2, FB3 lagi. Seperti itu, guys. Nah, terus kenapa dia ambil yang L1, L2, L3? Karena di sini kan pemanggilannya kayak gini, teman-teman. FB1 di sini kan, ya udah tinggal masukin inputannya yang ini saja ke dalam sini. Nah, ini nggak usah dimasukkan lagi. Atau seperti yang dibilang si Enver tadi juga benar, sangat benar, tidak ada yang salah di situ. Cuman di ininya saja, tergantung kalian. Oke, kita lanjutkan. Atau ini mah penulisan yang membuat bingung juga sebenarnya teman-teman. Ini kakak nggak rekomendasikan kalian buat seperti ini ya. Walaupun ini lebih singkat, bisa langsung di print, ditambah total karakter len gini, dia nggak menyimpan di dalam di dalam variabel lagi teman-teman. Nah, coba lihat di sini. Di sini kan tidak ada menampilkan variabel apapun kan, guys. Di bawah sini. Nah, ini tidak ada menampilkan variabel apapun. Tapi ini kurang menurut kakak ya, kalau kakak pribadi kurang suka penulisan yang kayak gini. Karena nanti kalau sudah ketemu kode-kode yang banyak, kita bakal kebingungan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kesimpulannya, dengan bantuan konstruksi bersarang, kita dapat membuat kode program lebih ringkas dan sederhana. Lalu perintah yang mengembalikan nilai dapat disarangkan satu sama lain. Ingat ya teman-teman, perintah yang mengembalikan nilai dapat disarangkan satu sama lain. Oke, berarti si print itu tidak bisa disarangkan ya. Penting untuk menjaga kesimpangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Jangan sampai seperti yang kakak bilang, kalian menyingkat kode tapi kalian tidak paham membacanya. Oke, jadi itu untuk penjelasan
Ini kalian lanjutkan dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Ada? Hmm, iya, Kak. Oke, kalau tidak ada, kalian kerjakan dulu di sebentar. Kakak cek dulu di mana ya. Di lesson 4-nya sebentar. Di sini ada lesson 4. Kerjakan dulu yang nomor 1. Konstruksi bersarang dulu aja, teman-teman. Oke, kakak stop share. Kalian yang share screen, guys. Kak, Semangat, Ben. Niko, ya gimana, Niko? saya lupa password Algonovanya, Kak. Oke, aman, Niko. Kakak kirim. Bentar. Niko. Niko Susanto. Kakak sign langsung ke kamu ya. Ini, nah itu Niko.
Oke, kalau nanti yang ini udah selesai, lanjutkan ke nomor duanya ya. Semangat, boy. Ya, Nomor oke. em- Oke, nomor 4 kebingungan kah kalian? Aman kan? Ini nomor 4 biar kalian nggak lama di nomor 4 ini. Mungkin karena ini coba kakak kirim. Nomor 4 doang ya. Oke, sebentar. Kakak edit dulu. Serius. Nah, itu nomor 4 teman-teman. Punya Enver salah di mana ya, Kak? Oke, sebentar. Satu-satu kita perbaiki. Dia len print panjang masukan, koma len feedback, print mencari. Printnya itu turunkan ke bawah. Printnya turunkan ke bawah. Jadi dia 5 baris ya. Printnya, oh, oke. Iya, ini karena kakak fokus tadi. Nah, jangan line-nya di atas saja, tetap line-nya tetap di atas. Mereka itu pasangan sama print yang itu. Ah, ah. Iya, tarik lagi ke atas. Oke, coba dijalankan. Oh, tetap bed input. Itu kenapa dua? Oke, sebentar. Oke, print mencari. Sebentar, teman. Oke, kakak ulangi mengirimnya, guys. Kakak ulangi. Berarti itu 4 baris doang. Enver, feedbacknya tarik ke atas. Feedback yang nomor 5 ditarik ke atas. Feedback yang nomor 5 ditarik ke atas. Itu buat tanda koma di situ. Ya, hapus saja ininya. Kayaknya. Iya, hapus saya dalam kurungnya. Oh, dalam kurungnya dihapus. Iya, iya itunya. Coba. Kalau dihapus, dimatikan dulu. Itu karena lagi ngerunning. Coba jalankan. Bad input ya dia jadinya. Nah, Itu tutup kurung satu lagi di luar. Iya, dia habis mengerikan. Oke, sebentar ya Niko. Kakak bantu habis ini. Oke. Niko, berarti print feedback. Oh, ya, Niko sudah nomor 5. Mantap. Nice. Oke. Bisa lanjutkan dulu untuk yang nomor 5 ya, teman-teman.
Oke, nice. Nah, teman-teman, hari ini full mengerjakan tugas dulu ya. Kalau nanti kalian cepat selesai, kita sampai jam 6:15 saja untuk hari ini, teman-teman. Kalian selalu di mana ya, Pak? Niko, sebentar kakak cek yang nomor 6. Iya, Kak. Oke, nomor 6 itu berarti kamu, oke, input nama sudah. Terus, sebentar kakak ini dulu ya. Tugas utama ya, jangan tugas wajib. Tugas utama dan tugas tambahan, yaitu integer benar. Tugas tambahan integer, jumlah tugas tambahan benar. Kamu belum buat efisiensinya nih. Dibuat aja variabel efisiensi. Ini teman-teman, untuk yang nomor 6, kakak kirimkan di bawah tugas utama dan tugas tambahannya ini. Buat variabel efisiensi, tugas tambahan dikali 15, tugas utama dikali 15, ditambah tugas tambahan dikali 20. Nah, coba kalian lihat dulu, eh, itu untuk Siniko sudah benar sampai sampai baris ketiga. Nah, untuk baris 45-nya itu kakak kirim. Oh, NPR juga belum. Belum. Oke, ini kakak. Sebentar, Niko. Sebentar, kakak delete dulu yang ini. Kakak kirim aja untuk full jawaban nomor 6, biar kalian bisa melanjutkan. Sebentar. Ini kakak kirim untuk yang nomor 6. Oke, teman-teman. Di sini. Nah, biar nggak salah-salah di di bagian apa namanya? Di bagian nama variabelnya, guys. Nama variabelnya. Ben nomor nice, nomor 7 Ben, mantap. Ini Niko salah di juga. mana, Kak? Enver nomor Enver lagi nih, Ben ya. Nomor 7 coba kakak cek dulu.
Feedback, udah, mantap. Oke, sebentar. Terus feedback lower, oke. Print. Kenapa kamu masih buat negatif-negatifnya itu, Boy? Coba hapus dulu yang tiga dan baris 3 dan 4. Ya, dihapus saja semua itu, oke. Oke, sebentar. Panjang masukan len feedback, oke. Menemukan kekurangan. Nah, itu menemukan kekurangan, dibuat aja di situ koma feedback fine membosankan gitu. Nah, feedback fine. Oh iya Kak. Iya, baru kan print doang nih, cari keuntungan feedback fine keren kan. Oke, sebenarnya yang kamu buat juga bisa sih, cuman terlalu boros nanti. Nah, untuk kekurangannya itu si ini apa? Keuntungannya, cari keuntungan. Nah, mantap seperti itu. Oke, nice. Untuk Nico dan Enver dikerjakan dulu ya. Itu dia cuman ada 5 baris. Kalau semisal band sudah selesai yang ini, oke, bintangnya nanti dilanjutkan nomor nomor duanya ya band ya. Oke guys, kita hari ini belajar sampai jam 6.15 saja teman-teman. Oke, untuk penamaan variabelnya jangan masukkan ya. Buat aja feedback teman-teman. Nah, feedback. Ini lanjutin ya Kak? Iya, Ben, dilanjutin dulu. Ya nomor duanya, iya. Karena materinya juga sama ya. Udah nggak ada lagi sebenarnya yang kakak jelaskan. Oke, untuk Enver sama Nico. Nih, lihat lagi nih yang kakak kirim. Sepertinya kalian belum ini nih, belum terlalu ngah ini yang kakak maksud. Silakan dulu lihat lagi teman-teman. Yang nomor tujuhnya yaitu. Kan kalau mau ngitung panjang kita menggunakan len, input masukan. Jangan input masukannya lagi, tinggal kita ambil yang dari variabel yang menyimpannya. Semangat teman-teman.
Tidak ada error dan tidak. Nah, itu untuk yang bintangnya Enver itu semua harus masuk ya di Oh, ini oh iya. ya. Oke, ya coba kamu buka solusi yang tepat. Oh, oke, nggak apa-apa. Lanjut nomor 2 aja dulu. Di bawah ada solusi yang tepat itu. Biar oke, lanjutkan Enver ke nomor 2-nya. Oke, kalian mengerjakan sampai jam 5 lewat 10 itu. Enver, variabel itu apa? Variabel kan elemen yang memiliki nama ya. Kalau tipe data apa? Nah, tipe data itu baru bilangan bulat, desimal, dan string. Nah, fungsi untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain, apa ada integer dan string gitu. Dipasang-pasangkan jawaban yang benar. Nilai yang dikembalikan apa? Oh, Nilai yang dikembalikan itu hasil dari fungsi. Nilai yang dikembalikan hasil dari fungsi. Irisan itu mengekstrak. Iya nggak? Pas nggak sih? Metode itu apa? Fungsi yang diterapkan. Oke, nice. Semangat ya teman-teman. Jam 6 lewat 10 kalian stop share guys. Dikerjakan dulu. Nah, nomor 2 ini kakak nggak bantu dulu ya guys. Oh,
Kak, ini soal di mana ya, Kak? Niko, nomor berapa tuh Niko? 5, Kak. Nomor 5. Sebentar kakak cek dulu ya. 5 no. Nomor 5. Oke. Not Barbara Michael and Stem berhasil dengan magang. Oke. Berarti menawarkan sebagian not. Oh, itu kayaknya di penjumlahannya itu sih. Untuk sebentar. Kakak kirimkan aja. Itu biar kalian paham untuk membuat ininya. Pemilihan notnya ya, teman-teman. Di sini kakak kirimkan untuk yang nomor 5. Di situ kalian lihat tanda pagar ya. Tanda pagar di situ nanti kakak jelaskan setelah ini, teman-teman. Yang nomor 5 sudah kakak kirim ya. Oke, aman nggak Niko? Oke, aman ya. Kak, kalau ini soal di mana, Kak? Di mana Niko yang nomor 6? Oke, kalau yang nomor 6 ini sebentar kakak lihat. Gaji bulanan sudah dibuat? Gaji bulanan, oke sudah. Gaji bulanan sudah. Liburan, integer input, oke. Apa itu? Eh, nah, ya, oke gaji bulanan per gaji harian. Bentar, apa ini yang kamu buat? Bulanan sama dengan, oke, gaji bulanan sama dengan jumlah rata-rata. Oke, itu hmm, nggak usah kamu buat lagi ini bulanannya. Tinggal gaji harian itu
Iya, itu dihapus saja dulu. Ah, oke. Gaji harian sama dengan gaji bulanan bagi 29,3. Bulanannya diganti 29,3. Oke, teman-teman, kalian boleh stop share dulu semua, guys. Stop share. Oke, boleh stop share dulu. Kakak bantu stop share. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kakak bilang, hari ini kita cukup singkat ya, sebentar. Gak apa-apa kan teman-teman kalau kita nggak selesai sampai 6.30 untuk hari ini? Nggak Karena apa-apa. memang, gimana Enver? Nggak apa-apa. Oke, jadi tapi ada sedikit yang pengen kakak jelaskan dulu. Tadi harusnya kalian sudah lihat ada yang, oke sebentar, ini malah udah habis teman-teman. Ada yang namanya ini nih, format kode ya. Ada yang namanya komentar, teman-teman. Komentar itu adalah string dalam pemrograman yang tidak dilihat oleh interpreter. Oke, jadi lainnya pakai menggunakan tanda pagar seperti ini, atau kalau dia panjang, teman-teman, kita buat titik tiga seperti ini, titik-titik tiga, tanda petiknya. Nah, dia nggak bakal didetek sama si interpreter. Misal nih, kakak buatkan contohnya. Misal di sini buat nama sama dengan misal Benizi. Beniji. Oke, kita print. Print nama saya adalah nama. Oke. Nah, kalau ini kita jalankan kan nama saya adalah Benizi kan, teman-teman. Misal kalian mau buat komentar, buat tanda pagar, ini adalah program pertama saya. Misal kayak gini. Nah, dia nggak bakal apa-apain yang ini. Kalau kita nggak buat tanda pagar, otomatis dia bakal error ya, teman-teman. Nah, makanya dibuat tanda pagar seperti ini. Itu untuk komentar. Atau mungkin nanti kalian lebih panjang membuatnya ya. Pertama saya di kelas Python Pro Algonova Indonesia misal. Indonesia misal. Ini agak panjang ya. Boleh jangan menggunakan pagar. Kalian blok aja teman-teman. Blok buat tekan tanda petik 3 kali. Satu, dua, tiga. Nah, ini akan jadi komentar teman-teman. Tanda petiknya saat kita mau buat ini, string ini teman-teman. Nah, iya gitu caranya ya. Jadi di dalam kode itu kadang seperti yang kakak bilang, karena kadang kita bekerja sama dengan tim, itu dibutuhkan untuk komen-komen seperti ini, biar mereka tahu apa sih yang kita tuliskan. Seperti itu teman. Oke, paham untuk penjelasan kakak hari ini? Paham nggak? Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, kita sudah belajar gimana membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami serta belajar cara menulisnya. Lalu kita mempelajari apa itu konstruksi bersarang dan bagaimana menggunakannya dan menemukan apa itu komentar. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan dulu, guys? Oke, nanti teman-teman kan semisal orang tua bertanya, kok cepat banget selesainya belum jam 6.30, bilang aja materinya sudah selesai karena materi hari ini hanya mengulang pelajaran yang minggu kemarin. Dan teman-teman, kalian lanjutkan mengerjakan tugasnya ya, yang belum selesai ya. Oke, lanjutkan mengerjakan tugas yang belum selesai. Dan sampai ketemu lagi teman-teman minggu depan masuk lesson 5 itu harusnya akan meningkat lagi untuk pelajarannya. Semangat. Niko masih aman kan, Boy? Masih aman kok. Oke, Enver. Hmm. Kalau Ben? Aman nggak? Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kalian keren banget. Lanjutkan mengerjakan kalau ada waktu. Dan sampai ketemu lagi. Doakan timnas futsal kita menang, teman-teman. Oke. Bye-bye, teman-teman. Selamat malam. Makasih Selamat Kak. istirahat. Oke, Ben, Nico, Enver. KKN meetingnya ya? Oke.